Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit pada bab graf. Oke, jadi ini adalah bab yang baru setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai bab kombinatorial ya. Nah, jadi di bab ini karakteristiknya mungkin tidak akan serumit perhitungannya di bab kombinatorial, tapi di sini bab ini mungkin lebih menekankan pemahaman konsep, lalu juga pemahaman algoritma dan lain sebagainya. Nah, walaupun bab ini perhitungannya tidak serumit bab sebelumnya, tapi penerapan bab graf ini sangat banyak. Tidak hanya di ilmu komputer yang kita pahami atau kita pelajari, bahkan di bidang-bidang lain seperti di elektro, bahkan di kimia pun juga mempelajari. Oke, sekarang persiapkan fokus pikiran Anda semua untuk mempelajari bab graf. Selamat belajar. Oke, sebagai pendahuluan kita lihat di sini bahwa graf itu bisa merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa graf menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah ya. Di sini ada Semarang, Demak, Kudus, Wonosobo dan kota-kota lainnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa antara kota-kota ini dihubungkan oleh banyak-banyak jalur. Di sini kota ini disimbolkan dengan satu titik ini dan jalan disimbolkan oleh garis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap kota dihubungkan oleh lintasannya di sini. Nah, dari konsep ini bila masing-masing lintasan ini diberi bobot, tentu kita bisa menemukan jalur yang terpendek ataupun jalur yang tercepat. Salah satu penerapan graf adalah seperti itu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke bagian sejarah. Sejarah graf ini sudah cukup lama. Ini merupakan bukan ilmu baru, tapi ilmu yang memang sudah cukup lama ya. Di sini masalah yang diamati adalah masalah jembatan Königsberg ya. Königsberg itu sebuah kota di sebelah timur negara bagian Prusia, Jerman ya. Sekarang namanya sih kota Kaliningrad. Oke, nah di sini ini adalah ilustrasinya. Saya perbesar. Oke, sorry. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ini ada jembatan dan yang biru ini adalah sungai. Oke, nah jembatan ini menghubungkan antar daratan ya. Nah, di sini gambar kota ini diilustrasikan dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini yang C, jembatan C ini menghubungkan antara C dan A. Jembatan D di sini menghubungkan antara C dengan A. Oke. Nah, di sini adalah kasusnya seperti ini. Lalu ada pertanyaan. Bisakah kita melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula? Oke. Jadi kita mulainya dari sini misalnya. Kita masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, itu kita melewati setiap jembatan yang di sini atau yang di sini. Ini hanya boleh dilewati satu kali dan nanti bisa kembali lagi. Nah, kira-kira gimana? Bisa nggak? Coba dipikirkan dulu. Coba dibayangkan, kira-kira bisa nggak? Oke, udah punya jawaban? Oke. Nah, pertanyaan ini akhirnya dijawab oleh seorang matematikawan yang namanya adalah Euler, pada tahun 1736. Dia adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban itu. Jadi dia memodelkan yang ini, kasus jembatan ini dengan konsep graf yang ini. Nah, dia graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg ini simpulnya ini simpul, ini simpul, ini simpul, ini simpul. Adalah daratan. Di sini daratan. Ini kan daratan ini diwakili oleh titik C. Daratan ini diwakili oleh A. Daratan A ini diwakili oleh titik A. Daratan ini diwakili oleh titik B. Dan seterusnya. Nah, ini disimbolkan melalui graf ini. Lalu sisi, sisi ini, sisi ini adalah representasi dari jembatan. Nah, di sini jembatan C menghubungkan daratan C dan A. Makanya di sini C dan A. Yang D juga bisa merepresentasikan
koneksi antara C dan A. Oke. Nah, lalu bagaimana jawaban ini? Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali ke tempat semula? Nah, menurut Euler, jawabannya adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan ini masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Oke. Nah, untuk membahas tentang apa itu derajat simpul maksudnya bukan derajat Celcius, bukan derajat yang seperti busur. Nah, itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke. Nah, secara garis besar materi yang akan kita pelajari ada 10 ini. Nah, mungkin untuk pertemuan 11 nanti, 11 ini kita hanya akan sampai ke mungkin ke isomorfik ya, isomorfis ini. Oke. Sip, kita masuk ke definisi graf ya. Oke. Nah, graf G, misalnya kita asumsikan satu graf, kita asumsikan sebagai himpunan G. Graf G itu adalah suatu himpunan yang elemennya adalah vertex dan edge. Oke. Vertex tadi simpul atau edge itu sisi. Jadi satu graf itu dia adalah terdiri dari simpul dan sisi. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa ada graf, ada ketiga macam graf. Di sini ada graf sederhana terdiri dari 4 buah vertex ya. Vertex 1 atau simpul 1, simpul 3, 2, 4. Ini graf sederhana. Lalu di sini ada graf ganda. Oke. Kenapa? Karena ada di di simpul 1 dan 3 dia punya 2 sisi. Ada sisi E3 dan E4. Lalu ada graf semu. Oke, nanti pembahasan selanjutnya ada di slide-nya. Oke, kita lihat bahwa di sini ada graf G1. Graf G1 adalah graf dengan himpunan vertexnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, lalu sisinya apa? Edge-nya apa? Himpunan edge-nya adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3 dan 2, 4 dan 3, 4. Oke. Oke. Nah, lalu yang G2 gimana? G2 adalah graf dengan himpunan simpulnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, sama. Cuman yang berbeda adalah sisinya. Sisinya di sini ada 1, 2, 2, 2, 3, lalu ada 1, 3 ya. Ada juga di sini 2, 4. Oke, 3, 4. Nah, ada 2 juga 3, 4. Nah, yang perlu kita amati di sini adalah sisi pada simpul 1, 3 dan 3, 4. Di sini kita lihat bahwa sisi ini, sisi ini bisa juga diberi nama ya. Nah, ini kan 1, 2, 2, 3 bisa juga kita beri nama E1, E2. Untuk penamaannya sih relatif ya, bebas. Nah, di sini kita lihat di sisi 1, 3 ini atau di E3 ini dan E4 sama kan ya, merepresentasikan sisi dari simpul menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Nah, makanya ini dinamakan sisi ganda atau multiple edge ya, atau parallel edge. Nah, ini tergantung kalian pakai mana. Ada beberapa referensi yang menggunakan sisi ganda, multiple edge atau parallel edge. Oke, karena kedua sisi ini menghubungkan dua simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Nah, sekarang kita amati graf G3 yang tadi. Nah, ini adalah sama ya. Simpulnya terdiri dari 4 buah simpul ya. Vertexnya, edge-nya, himpunan edge-nya terdiri dari 1, 2, 2, 3, 1, 3 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita amati adalah pada sisi yang ini. Ini yang berbeda ya. Nah, di sini pada sisi E8 atau 33 ya. Dari 3 ini disebut dengan gelang atau kalang atau loop. Oke. Kenapa disebut itu? Karena dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke. Nah, lalu kita amati dari jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Oke. Nah, ini kata kuncinya, ada tidaknya gelang atau sisi ganda yang membedakannya. Nah, ini bagi dua. Kalau berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, graf itu dibagi dua jadi graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana yang tidak mengandung gelang. Oke, di sini seperti G1 yang tadi ya. Nah, kalau graf tak sederhana, nah ini adalah yang seperti itu. Dia mengandung sisi ganda dan atau gelang. Ya.
atau bisa keduanya mengandung sisi ganda dan gelang. Nah, ini disebut graf tak sederhana. Lalu berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka graf dibagi dua juga. Bisa graf tak berarah atau undirected graph, atau bisa juga graf berarah, directed graph ya. Nah, ini contoh dari graf yang tak berarah. Di sini kan 1 2. Di sini penyebutannya antara 1 2 atau 2 1 ini berlaku. Oke, kenapa? Karena grafnya tidak berarah, jadi berlaku untuk keduanya. Oke, atau di sini misalnya 2 3 sama 3 2 juga sama. Nah, di sini sisi E5 misalnya, dia berlaku untuk 2 4 atau 4 2. Ini untuk yang graf tak berarah. Nah, lalu untuk graf yang berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah ya, ada arahnya. Nah, kalau graf arah, kita lihat arahnya menuju kemana, awalnya dari mana, akhirnya kemana. Kalau yang ini misalnya 1 ke 2. Oh, ternyata di sini mengandung juga dari 2 ke 1. Oke. Nah, sekarang 2 ke 3. Tapi 3 nggak langsung ke 2. Tapi dia bisa lewat simpul yang lain. Nah, ini disebut graf berarah. Sedangkan yang ini graf berarah ganda. Kita lihat di sini. Untuk dari 1 ke 3. Ini lihat ada yang bisa ke kanan, bisa ke 3, bisa juga langsung ke 1. Ini graf berarah ganda ya. Di sini bisa kita lihat. Oke, atau yang bawahnya dia ke 4 ada, 4 ke 3 juga ada. Nah, ini atau ada 2 nih. Satu lagi yang di tengah sini. Ini yang membuat jadi graf ganda berarah. Nah, ini rangkumannya berdasarkan jenis graf. Kita lihat di sini ada graf sederhana, ganda, semu berarah, dan graf ganda berarah. Dilihat dari apanya, aspeknya, sisinya, gimana, tetap berarah seperti apa, sisi ganda apakah diperbolehkan. Nah, ini ada keterangannya, sisi gelang diperbolehkan. Nah, ini kan silakan dipelajari. Nah, tadi sudah dibahas juga bahwa graf ini penerapannya sangat banyak. Salah satunya di rangkaian listrik. Ini bisa ada rangkaian listrik seperti ini, modelkan dengan bentuk graf. Oke, atau di kimia ada isomer senyawa kimia karbon misalnya untuk metana. Nah, metananya misalnya kita disimbolkan dari sebuah graf. Oke, ini adalah teksnya, ini adalah X. Oke, masih banyak lagi, silakan kalian pelajari di internet juga banyak untuk contoh penerapan graf. Nah, latihan ya. Di sini latihannya contoh untuk penggambaran sebuah graf. Oke, di sini ada buatlah gambar graf yang merepresentasikan sistem pertandingan yang diikuti oleh 6 tim dengan sistem setengah kompetisi, di mana sistem kompetisi ini mempertemukan setiap timnya dengan semua tim sebanyak 1 kali. Oke, jadi ada berapa tim? Ada 6 tim. Nah, setiap timnya itu ketemu. Oke. Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai terminologi graf. Di sini kita mengenal istilah ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, di sini kita tinjau simpul 1, dia bertetangga atau terkoneksi atau memiliki simpul dengan 2 dan 3. Lalu bagaimana dengan simpul 4? Dia kan tidak terhubung langsung kan? Tidak ada garis yang menghubungkan dari 1 ke 4. Maka dinyatakanlah simpul 1 ini tidak bertetangga dengan 4. Oke. Nah, inilah mengenai konsep ketetanggaan. Oke, baik. Konsep selanjutnya adalah bersisian atau insidensi ya. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ dan VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ dan E bersisian dengan simpul VK. Oke. Balik lagi. Contohnya kita lihat lagi konsep graf G1 ini. Di sini kita melihat bahwa ada sisi 2, 3. Oke. Nah, maka sesuai dengan definisi ini, maka sisi 2, 3 ini dia bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Oke. Oke, contoh lainnya. Sisi kita amati adalah sisi 2, 4. Maka dia bersisian dengan simpul 2 dan 4. Bagaimana dengan yang ini? Kalau 1 dan 3 berarti dia bersisian dengan 1 dan 3.
Oke. Nah, begitu juga untuk kondisi ini. Sisi 12 yang ini dia tidak bersisian dengan simpul 4. Oke. Masuk akal ya. Sisi 1 dan 2 ini tidak bersisian dengan simpul 4. Oke, cukup dipahami? Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Nah, di sini kita mengenal terminologi graf berikutnya adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Oke. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Oke, di sini kita lihat aja langsung. Nah, di sini simpul 5 dia nggak ada temannya lagi, dia tidak terhubung dengan simpul yang lain. Oke, jika 1 dia terhubung oleh 2 dan 3. 2 dengan 3 dan 1. Oke, 4 dengan 3, tapi tidak dengan 5. Nah, 5 dia nggak punya sisi dengan simpul yang lain. Nah, maka untuk kondisi yang seperti ini disebut dengan simpul terpencil atau isolated vertex. Oke. Oke. Nah, sekarang konsep berikutnya adalah graf kosong, null graph atau empty graph. Nah, graf yang himpunannya sisinya merupakan himpunan kosong. Nah, di sini grafnya tidak saling terhubung ya, titik-titiknya atau simpulnya atau vertexnya itu tidak saling bertetangga, tidak saling bersisian. Intinya tidak ada yang saling penghubung lah, tidak terhubung ya. Nah, ini disebut dengan graf kosong atau null graph, atau yang referensi lain menyatakan empty graph. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke derajat. Oke, atau degree. Balik lagi, derajat di sini beda ya dengan yang sistem atau konsep busur. Derajatnya berapa? 90 derajat beda. Di sini maksudnya adalah derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Oke, notasinya adalah devi. Ingat, devi, derajat dari suatu simpul, jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Oke, baik, lagi kita tinjau lagi graf G1. Di sini kita lihat bahwa simpul 1 ya, ini bertetangga dengan siapa aja? Dengan 2, dengan 3. Maka di sini dia sama dengan 2. Simpul 2 kita lihat di sini dengan 1, dengan 3 dan dengan 4. Maka dia derajatnya adalah 3. Yang 3 juga sama, dia sama dengan 3. Nah, yang 4 dia dengan 3 dengan 2, maka dia derajatnya adalah 2. Oke, seperti pahami? Nah, lalu di sini yang perlu dipahami ada 4 istilah di sini ya. Ada simpul terpencil, anting-anting, bersisian dengan sisi ganda, bersisian dengan sisi gelang. Oke. Nah, di sini dia memiliki masing-masing derajatnya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita mulai dari yang simpul terpencil. Oke, kita lihat di sini. Oke. Yes. Simpul 5 memiliki derajat 0. Oke. Kenapa? Karena dia tidak bersisian dengan simpul manapun. Oke. Maka dia derajatnya adalah 0 karena dia adalah simpul terpencil. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bahwa ada di sini simpul anting-anting ya. Simpul anting-anting atau pendant vertex. Kenapa disebut anting-anting? Karena dia berderajat 1. Oke. Simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting. Oke. Dengan kata lain, anting-anting hanya bertetangga dengan sebuah simpul. Ya, disinilah. Dan hanya sebuah simpul 4 dia bertetangga hanya dengan satu simpul. Yang disebut dengan anting-anting. Oke, sudah paham? Nah, sekarang kita amatin graf G2 ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di D1 ya, di D1 ini dia memuat sisi ganda ya.
untuk dari simpul 1 ke simpul 2 dia memuat simpul ganda karena ada sisi E1, ada sisi E2, maka disebut sisi ganda. Maka derajat di simpul 1 ini sama dengan 3. Oke, ini dihitung 1, 2, 3. Oke, nah sekarang bagaimana dengan kasusnya yang ini, yang loop ini? Oke, kenapa yang D3 ini kan 1, 2. Nah, kenapa yang loop ini dianggap sebagai 2? Ini kan dianggapnya 4. Jadi untuk yang loop ini dia representasinya adalah V, V. Oke, 3,3. Maka simpul 3 ini bersisian 2 kali pada sisi 3,3. Maka ini disebut 2 derajatnya. Oke, simpul 3 yang loop ini dia jadi 2 derajatnya. Oke, karena apa? Karena loop ini dihitungnya sebagai representasinya adalah 3,3. Dari 3 balik lagi kan ke 3. Itulah makanya dia jadi nilainya 4. Oke, pelan-pelan. Dipahami lagi ya. Oke, bagaimana dengan derajat pada graf berarah? Nah, untuk graf berarah ini kita harus melihat bahwa arah graf ini sangat menentukan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa graf berarah ini derajat satu simpulnya itu dipengaruhi oleh yang masuk dan yang keluar, in dan out. Oke. Nah, mari kita tinjau untuk graf ini ya. Nah, untuk yang di graf 1 ini dia ada 2. Dari mana 2 ini? 2 yang masuk ke 1 ada 1 dari sini dan 1 lagi dari sini. Oke, maka nilainya 2. Yang keluar dari 1 adalah ini. Oke, nah kita ambil lagi yang misalnya yang 4 ya. Yang 4 adalah D-in-nya adalah 1. Dari mana? Oh, dari simpul 2 ternyata. Oke, dan yang out-nya ada 2. Mana? Dia ke simpul 2 dan ke simpul 3. Oke. Cukup dipahami? Ya. Oke, selanjutnya. Nah, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap ya, yaitu jumlah 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Oke, jadi jumlah, cara bacanya adalah jumlah derajat dari satu simpul sama dengan 2 kali sisinya, 2 kali jumlah sisi. Oke, ingat-ingat ya. Oke, sekarang kita tinjau lagi graf G1 ini. Ya, ingat kalimatnya di sini adalah jumlah derajat semua simpul pada satu graf adalah genap. Kita tulis genap, yaitu 2 kali jumlah sisi. Ya, ini. Nah, kalau kita lihat di satu ini kita ada di sini kan ada 4 simpul. Ya. Nah, terus di sini ada berapa? Maksudnya ada derajatnya ada berapa? Derajat 1 ini ada 2. Yang 2 ada 3 ya. 3 ada 3. 4 ada 2. Kalau dijumlahin sejumlah 10 ya. Nah, ternyata dari jumlah sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata jumlahnya sama kan. Oke, tinjau lagi graf 2. Kita lihat dulu sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sisinya ada 5. Sekarang kita lihat apakah benar semuanya jadi 10. Oke, untuk yang 1 derajatnya ada 1, 2, 3. Untuk yang 2 dia ada berapa? 1, 2, 3 derajatnya. 3. Yang 3 derajatnya ada 1, 2, dan ini loop ini dihitung 2 ya. Jadi sama dengan 10. Sama ya. Terbukti. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan graf G3 ini? Mari kita
Kalau kita lihat lagi bahwa lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang kita lihat derajatnya dari masing-masing kita buatkan. 1 ada 2, ya, yang ini 2 ada 2 juga. Oke, di 1 dari 2 nya 2, 3 ada apa? 3. 4 ada 1 ya, sini aja. Yang ketiga arah 3 aja. Nah, ini kalau dijumlahin kan 4, 7, tambah 1, 8. Oke, jumlah sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Terbukti kan? Oke. Kita masuk ke contoh. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul ada seperti ini? Oke, ada 2, 3, 1, 1. Oke. Kan? Oke, untuk nomor A ini dia tidak bisa kita gambarkan grafnya. Kenapa? Karena jumlah derajat semua simpul adalah ganjil, ya. Ini semua simpul ini derajatnya kalau kita jumlahkan 9. Ini kan ganjil. Kita ingat lagi bahwa aturan di lemah jabat tangan itu jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, harus genap, yaitu 2 kali jumlah sisi ya. Nah, kalau genap kayak gini sisinya gimana bagi 2? Pasti ada sisi yang, kalau 9 gini berarti kalau bagi 2 kan 4,5, berarti ada sisi yang setengah. Nah, kayak gitu ya. Makanya dia jumlah derajat semua simpulnya harus genap agar bisa digambarkan sebagai sebuah graf. Nah, untuk contoh yang kedua, yang derajatnya 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini bisa. Kenapa? Soalnya kalau kita jumlah semuanya ini bisa jadi 16. Nah, salah satu penggambarannya adalah seperti ini ya. Cuman ini hanya contoh. Sebenarnya masih ada beberapa yang masih mungkin. Saya kalian tidak nyaman dengan ada bentuk salah satunya loop ya. Kita bisa ganti. Oke, ini ada satu aplikasi dari GeoGebra.org ya. Jadi bisa bikin graf di sini. Nah, misalnya kita bikin A. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita ada 5 sini. A, B, C, terus di sini B, dan di sini E. Terus kita gambarkan A, B, terus dari B ke C, C ke D, terus dari D kita kalau di sini kan mesti derajatnya masih kurang ya. Nah, kita pengen butuh yang 4. Maka yang 4 ini yang A 1, 2, 3, 4 ini sudah tercapai. Oke, terus yang sekarang 2 cek 1, 2. Oh, 2 di sini 1, 2 ini udah tercapai 2. 3 gimana? 1, 2 tambah lagi kayaknya ya. Oke, 3 dulu. Oke, kita tambahan lagi di sini yang masih kurang. Oke, kita cek 1, 2. Oke, 3. Oke, oh berarti kurang di yang sini. Oke, sekarang kita cek dari yang 2 ya. 2 ini 1, 2. Oke, terus yang 3 1, 2, 3. 3-nya ada 2, 1, 2, 3. Terus yang 4 1, 2, 3, 4. Yang 4 lagi 1, 2, 3, 4. Oke, jadi gambarnya udah seperti ini ya. Ini jadi alternatif kalau misalnya kalian nggak mau gambarnya yang ini. Kalau di sini kan ada simpulnya ya, ada loopnya. Ya. Oke. Nah, sekarang latihan bisa kalian coba untuk dikerjakan. Untuk latihan ini mirip ya sama yang tadi kita bahas. Oke, jadi kalau mungkin, nah, berikan satu contohnya. Kalau tidak mungkin, berikan alasannya. Oke. Nah, kita masuk ke terminologi berikutnya. Di sini kita membahas mengenai lintasan. Ya, di sini lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn.
di dalam graf G. Oke, ialah berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, dan seterusnya. Nah, sehingga sisi E1 yaitu V0 dan V1, lalu sisi E2 yaitu menggunakan simpul V1 dan V2 dan seterusnya adalah sisi dari graf G. Nah, sekarang kita tinjau untuk lintasan sederhana ini. Oke, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. Oke. Nah, lintasan 1, 2, 4, 3 itu sisinya apa aja? 1, 2, 4 dengan 3. Nah, ini disebut dengan lintasan sederhana. Nah, kalau panjang lintasannya adalah 3, yaitu jumlah sisi dalam lintasan tersebut. 1, 2, 3. Maka panjang lintasannya adalah 3. Nah, lalu bagaimana dengan istilah berselang-seling? Nah, ini digunakan untuk graf yang mengandung sisi ganda. Ini kita udah bersihkan dulu gambarnya. Oke, misalkan kita ada lintasan 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 ini. Nah, misalkan di sini kita gambarkan selain 2, 3 ini ada mengandung sisi ganda misalnya. Oke, kita namakan ini E1, E2, dan E3 ya. Sini. Jadi kalau misalnya lintasannya 1, 2, 3, nah cara penulisannya adalah seperti ini. 1, lalu koma E1, koma 2. Oke, simpul. Baru lalu E2, koma 3, koma E3, koma 3. Oke. Berselang-seling simpul dan sisi yang bentuk V0 E1 dan vertex 1 E1-nya sini. Terus simpul 2 sisinya dan terus selang-seling. Nah, ini disebut dengan lintasan yang mengandung sisi ganda. Nah, kalau yang tanpa sisi ganda dia termasuk lintasan. Oke, ya, lintasan sederhana adalah simpul dan sisinya yang dilalui oleh lintasan itu ya selalu berbeda. Ya, nggak ada yang sama. Oke, kita lanjut, kita masuk. Kalau sini terminologi berikutnya adalah siklus atau sirkuit ya. Di sini adalah definisinya lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, kita bisa tinjau di sini untuk graf G1. Nah, sirkuitnya misalnya 1, 2, 3, 1. Mulai dari 1 balik lagi ke 1 untuk yang ini. Nah, kalau panjang sirkuit tetap sama jumlah sisinya 1, 2, 3. Oke. Cukup dipahami ya. Nah, kita masuk ke definisi selanjutnya, yaitu terminologi connected atau terhubung ya. Nah, di sini sederhananya adalah jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Oke, kita lihat di sini 1 dengan 4. Nah, di sini terhubung karena ada lintasan dari sini ke sini. Oke. 1 sama 3 ya, oke, ini jelas terhubung. Yang ini ya, ini pun terhubung ya. Nah, lalu bagaimana dengan kasus yang tidak terhubung? Ya. Nah, di sini kita mau menghubungkan antara simpul 1 dengan 8 misalnya. Nah, ini lewat mana? Karena tidak ada jalur atau tidak ada lintasan, maaf. Nah, maka ini termasuk graf tak terhubung. Kan di sini simpulnya dari 1 sampai 8. Ya. Oke. Nah, jika menggunakan definisi graf berarah yang sebelumnya kita jelaskan bahwa itu adalah definisi graf tidak berarah. Nah, di sini dikatakan bahwa graf G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Nah, dengan cara diperoleh menghilangkan arahnya aja graf tidak berarah itu dari graf berarah. Nah, di sini kita ada dua buah istilah, terhubung kuat dengan terhubung lemah. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan lintasan dari sebaliknya dari V ke U. Kita lihat contohnya. Dari 1 ke 3 ini dia terhubung kuat. Kenapa? Karena dari 1 ke 2 ada lintasannya, 2 ke 3 ada. Nah, dari 3 ke 1 pun ada. Oke, 1 ke 3 ini bisa ada, dari 3 ke 1 pun ada. Nah, kalau tidak ada, itu termasuk sebagai graf terhubung lemah. Oke. Nah, kita masuk ke terminologi berikutnya adalah subgraf.
ya, atau komplemennya. Nah, di sini erat kaitannya dengan konsep himpunan. Ya, misalnya di sini adalah semestanya, ya, G1 itu. Kita ambil subsetnya kalau di himpunan. Nah, di sini kita ambil subgrafnya, ya. Oke, misalnya kita ambilnya ini. Berarti yang ini ya. Nah, komplemennya adalah apa? Ya, yang tidak terambil dari sini. Itu adalah komplemennya. Oke, cukup jelas? Nah, dari komponen ini kita bisa lihat bahwa dari graf yang tidak terhubung ini, saya dari 1 mau ke 7, ini kan simpulnya dari 1 sampai 13 ya. Oke. Nah, di sini tidak terhubung nih dari 1 sampai 13, 1 sampai 11 sampai 12. Di sini bisa kita lihat bahwa dari masing-masing graf yang tidak terhubung itu akhirnya membentuk sebuah komponen yang terhubung, atau disingkat bisa komponen saja. Nah, di sini ternyata graf G yang ini tuh terdiri dari 4 buah komponen. Apa aja? Nih. Tuh. 2, 3, dan 4. Oke. Jadi null graf ini juga disebut graf terhubung, ya, connected. Kenapa? Karena dia terrelasi atau dia terhubung dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya kita contoh tanpa perlu menggambar sebuah graf ini, tentukan komponen terhubung dari graf G. Dalam hal ini himpunan vertex-nya adalah A sampai F, berarti ada 6 simpulnya. Ya, lalu sisi-sisinya apa aja? A, D, C, D. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa yang bertetangga adalah A dengan D. Oke, dari simpul A sama simpul D ada ketetanggaan. Lalu yang D dia tetangga juga ternyata dengan yang C. Nah, dari sini konsekuensinya adalah apa? Dari A ke C berarti dia terhubung. Nah, di sini kan sisinya hanya ada yang ini. Di luar itu bagaimana dengan B, E, dan F? Nah, B, E, dan F ini merupakan simpul terpencil. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa di sini ada 4 buah komponen. Oke? Nah, soal ini kalian perlu melakukan imajinasi. Jika memang kalian sulit untuk melakukan imajinasi, ya sudah, nggak apa-apa, digambar saja. Lama-lama kalau kalian sering menggambar, nah, insya Allah imajinasi kalian sudah mulai tergambarkan. Oh, ini berarti vertexnya ini ada 6 simpul. Oh, berarti di sini simpul yang ketetanggaannya adalah A, D, C, D. Oke. Itu dari hasil banyak pelatihan. Nah, lalu juga di sini ada komponen yang terhubung kuat dalam yang tadi sudah jelaskan, dari 1 ke 2 ke 3, yang 1 ini termasuk yang 4 ini juga terhubung kuat karena ke dirinya sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke definisi selanjutnya mengenai upagraf rentang, ya, atau spanning subgraph. Nah, di sini upagraf dari G1 yaitu kata kuncinya adalah mengandung seluruh simpul dari G. Ya, jadi misalnya di sini G-nya adalah ini. Oke. Semestanya adalah ini. Nah, subgrafnya termasuk yang rentang, bedanya sama yang sebelumnya adalah kalau yang rentang ini bagiannya atau subgrafnya mencakup semua simpul. Ya, di sini kan ada 1, 2, ada 5 ya, ada 5 simpul. Nah, ini termasuk simpul subgrafnya dari G, tapi karena dia mencakup semua simpul, maka dia disebutnya upagraf rentang dari G. Nah, kalau ini disebut subgraph, upagraf, tapi dia karena tidak mencakup semua simpul, maka dia bukan jadi upagraf rentang. Oke? Nah, kita masuk terminologi berikutnya mengenai cutset. Baik, untuk terminologi graf cutset ini yang perlu kita lihat adalah bahwa ini adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan graf G yang asalnya terhubung jadi tidak terhubung.
Oke. Nah, intinya bisa kita lihat bahwa ini misalnya graf ini adalah graf yang terhubung ya, dari 1 bisa ke 6 ada lintasannya lewat sini. Nah, gimana caranya? Kita harus menghilangkan beberapa sisi agar graf G ini jadi yang asalnya terhubung jadi tidak terhubung. Oke. Nah, misalnya kita ilustrasikan di sini ya. Nah, misalnya kita mau menghilangkan yang ini apa 1 sampai 6 itu ganti sama huruf ya. Nah, di sini A masih bisa, di sini dihapus masih bisa kan, B sampai E aja, sampai F aja misalnya, dari A ke F ini masih bisa di sini, masih bisa di sini. Kita hilangkan lagi mana yang menuju ke F ini masih bisa kan, A B D E F. Oke. Nah, belum cukup, kita hilangkan lagi ini. Oh, ternyata ini masih bisa. Ini apa? Ya, ini adalah hilangkan yang ini. Akhirnya adalah sehingga ini sudah tidak lagi bisa untuk F dan tidak lagi dari A sampai ke D ini nggak bisa. Akhirnya terbagilah jadi 2 buah komponen, ya, menghasilkan 2 buah komponen. Nah, inilah yang nama cutset ya. Cutset ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya untuk di jaringan transportasi atau jaringan komunikasi ini bermanfaat. Oke, selanjutnya adalah graf berbobot. Nah, kalau di sini graf berbobot maksudnya di setiap sisinya diberi bobot dari A ke E 10. Nah, ini nanti manfaatnya adalah saat untuk penentuan jalur terpendek. Nah, selanjutnya adalah beberapa graf sederhana yang khusus. Ada graf lengkap sampai bipartit. Oke. Nah, di sini graf lengkap adalah ini. Nah, di graf lengkap ini ada istilah-istilah seperti ini, K1 sampai K6. Nah, konsepnya adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Nah, graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Oke, ini 1, nah di sini 3, K3. Ada 4 buah simpul, K4. Ini ada 6 buah simpul, disebutnya K6. Oke. Oke, di sini akan dibawa kemana-mana, jadi hafal ya. K6 itu apa, K5 itu apa, K4 itu apa. Karena ini biasanya akan langsung misalnya graf K berapa. Nah, itu kalian sudah harus membayangkan, oh berarti kalau K5 berarti simpulnya ada 5. K6, oh berarti 6 simpul. Oke. Nah, baik, selanjutnya adalah graf lingkaran ya. Jadi graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Oke, di sini 1, 2, 2, 2 semua. Jadi graf lingkaran ini graf yang membentuk sirkuit ya. Oke, lalu ada graf teratur. Graf teratur adalah graf yang semua derajatnya memiliki derajat yang sama. Nah, derajat di graf teratur ini disimbolkan dengan huruf R ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa satu graf ini dia memiliki derajat yang sama. Berapa? 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, di sini semua derajatnya bernilai 3. Nah, untuk mencari jumlah sisinya berapa, dari sini jumlah sisinya bisa kita lihat dari hubungan antara jumlah derajat dengan berapa buah simpulnya. Di sini kan simpulnya bisa kita ketahui 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau jumlah derajat di sini kita lihat kalau graf teratur 3 semua. Maka 4 dikali 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke. Oke. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terbukti ya. Nah, untuk latihannya kalian buktikan jumlah sisi pada graf teratur dengan derajat R dan N buah simpul adalah NR per 2. Ini buktikan ya, dari mana rumus ini. Lalu kalian aplikasikan berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul derajat dan seterusnya untuk jadikan latihan. Oke, untuk pemahaman. Nah,
kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai graf bipartit. Nah, di sini ada relasinya dengan, ada kaitannya dengan bab relasinya dan fungsi. Di sini bisa kita lihat bahwa graf itu bisa dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Nah, di sini bisa terlihat V1 dan V2 saling berelasi. Nah, inilah yang dinamakan dengan graf bipartit. Nah, pada graf G di bawah ini graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi dua buah himpunan vertex. Nah, di sini bisa simpul ABD dan CFG. Oke. Atau kaitannya dengan graf persoalan utilitas. Di sini maksudnya adalah ini ada H1. Ya. Di sini H1 2 dan 3 adalah menyatakan rumah. Setiap rumah kan membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah air, water, gas, dan listrik ya. Nah, di sini menyatakan semua menggunakan. Nah, ini adalah contoh graf bipartit. Atau juga nanti mungkin belajarkan jaringan komputer, ini adalah topologi bintang. Oke, nanti ada di bahasan jaringan komputer. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai representasi graf. Jadi satu graf itu bisa direpresentasikan. Nah, fungsinya apa kita melakukan representasi graf ini? Jadi kalau misalnya graf kita ini ingin diproses dengan menggunakan program komputer gitu. Jadi kalian bikin program, nah graf ini harus direpresentasikan kan di memorinya. Nah, ini harus dibuat representasi grafnya. Oke, di sini ada kita membahas 3 aja. Jadi matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Oke. Nah, kita awal dengan matriks ketetanggaan atau agency matriks. Nah, di sini matriks ketetanggaan merupakan representasi graf yang paling umum. Oke, misal matriks ketetanggaan dinamakan A ya. Nah, di sini A-nya adalah AIJ. Maka A bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga. Nah, kalau tidak bertetangga, maka dia jadi 0. Nah, jika simpul I dan J tidak bertetangga 0 ya. Nah, di sini kita lihat, ini kan kita mati dulu yang ini. Oke, di sini yang satu ini dia bertetangga dengan siapa aja? Dengan 2, dengan 3 kan? Nah, maka kita lihat simpul 1 ini dia kan dengan 2 dan 3 tetangganya. Lalu 3 dia ada 1 dengan 2 dengan 4, maka 2 dan 4. Oke. Selanjutnya yang ini kita amati 2, misalnya kita amati yang ini 2 dengan 3 dengan 1. Kita lihat di 1 dia nilai 1, 3 dia bernilai 1. Tapi dengan 5 atau 4 dia bernilai 0 dan dengan dirinya sendiri pun 0. Oke, karena tetanggaan. Oke, balik lagi konsep ketetanggaan, kalian harus mengerti. Nah, kita contoh lainnya matriks ketetanggaan untuk salah satunya misalnya ini graf yang berarah. Nah, untuk yang graf berarah ini kita lihat ini arahnya menuju kemana, dia baru bernilai 1. Misalkan yang ini ya, dari 1 menuju ke 2. Oke, maka dari 1 menuju ke 2 dia bernilai 1. Oke, misalnya lagi dari 2 menuju ke 3 ya. Maka dia menilai 1. Nah, misalnya lihat yang nolnya dari 1 menuju ke 3 dia nggak ada. Oke, yang ada tuh dari 3 ke 1. Maka dari 1 ke 3 dia 0. Tapi kalau dari 3 ke 1 dia bernilai 1. Oke. Nah, lalu bagaimana kasusnya jika graf itu mengandung sisi ganda dan sisi gelang ya di sini. Nah, maka di sini salah satu kelemahan dari representasi graf matriks ini yang 1, 0 ini, dia tidak bisa mengasosiasikan kalau sisi ganda. Makanya dia dibuat bukan matriks 0, 1 lagi, matriksnya jadi bernilai lebih. Oke. Nah, jadi untuk yang sisi ganda gini dia dihitung 2 kali berarti. Kalau misalnya kita contohkan yang ini ya, 1, 3 ya. Nah, 1, 3 di sini kan ada 2 ya. Nah, sini 3 dan 4. Maka dari 1 ke 3 dia ada 2. Nah, kita lihat yang 3 nih yang cukup menarik. Nah, 3 kalau kedua kan 1 ya. 3 kedua cukup 1. Nah, 3 kedua 3 ke 1 ada 2 kan? Ada yang E4 dan E3. Nah, lalu dia ke dirinya sendiri pun dianggap. Oke.
dianggap 1. Kalau yang ini membedakannya ini. Karena ini adalah sisi gelang, berarti dianggapnya 3 ke 3. Oke. Kalau yang ini karena tidak ada sisinya, makanya dibuat 0. Kalau ini kan ada sisi gelangnya. Nah, sisi ganda akhirnya dibuat 2 juga yang ini, 6 dan 7 untuk yang 3 ke 4. Makanya dia nilainya 2. Oke. Nah, terus contoh berikutnya adalah untuk graf berbobot, isi matriksnya adalah jumlah bobotnya. Nah, di sini kalau misalnya untuk yang A misalnya kita kalau ke E kan nilainya adalah 10. Oke. Dari A ke B adalah 12. Oke. Contoh lagi D ke E atau E ke D adalah 15 ya, D ke E 15. Lalu yang bernilainya hingga hasilnya seperti apa? Yang nilainya tidak ada ketetanggaannya, ya, tidak terhubung langsung. Misalnya A dengan D, ini kan tidak bertetanggaan kan, maka dia nilainya tak hingga. Atau ke dirinya sendiri juga, karena tidak ada sisinya. Oke, tak hingga. Oke, untuk matriks ketetanggaan juga ada derajat tiap simpul I ya. Ya, kalau derajat tiap simpul I di sini lihat bisa kita amati yang graf ini simpul 2 kita lihat. Nah, di sini dia ketetanggaan dengan simpul 1, 2, 3 dan 4 ya. Dari kita amati yang ini simpul 2. Dia dengan 1 ada ya, 1 dengan dirinya sendiri 0, dengan 3 dia 1, dengan 4 dia 1. Maka derajat simpul 2 adalah 3 ya. Jelas. Lalu bagaimana dengan yang graf berarah? Nah, untuk graf berarah lihat kalau misalnya ada arah yang menujunya. Misalnya kita amati yang graf 2 ini. Nah, di sini dia ada arah dari masuk dari simpul 1. Simpul 1 ada. Nah, untuk yang simpul dari dirinya sendiri kan 0. Nah, dari 3 ada nggak arah yang langsung ke dia? Yang masuk ke dia? Nggak ada. Maka dia 0 juga. Lalu yang keluar, dari yang 4 ada, berarti nilai 1. Maka derajat masuk simpul 2 adalah 2. Nah, untuk yang keluarnya, nah dia keluar ke simpul apa aja dari simpul 2 ini? Ada ke 1, ke 3, dan ke 4. Makanya, tapi yang keduanya kan kosong. Maka derajat keluarnya adalah 3. Oke. Nah, selanjutnya adalah representasi graf menggunakan matriks bersisian. Kalau sebelumnya matriks bertetanggaan adalah ketetanggaan dari simpul. Nah, kalau di sini menyatakan kebersisian antara simpul dengan sisi. Oke, kita amati graf ini. Nah, di sini pertama ini adalah simpulnya dan ini adalah sisinya. Ya. Nah, simpul 1 dia bersisian dengan simpul E1, simpul E2 dan E4. Maka nilai E1, E2, E4 nilainya 1. Nah, dia simpul 1 ini dia tidak bersisian dengan E3 dan E5, maka nilainya adalah 0. Oke. Dan seterusnya. Nah, lalu ada senarai ketetanggaan. Nah, senarai ketetanggaan ini hadir untuk mengatasi permasalahan dari matriks ketetanggaan dan matriks bersisian. Kalau di matriks bertetanggaan dan matriks bersisian yang tidak ada kaitannya, dia bernilai 0 kan. Yang tidak bertetangga atau tidak bersisi dia bernilai 0. Nah, itu untuk memori komputer itu akan memakan memorinya. Jadi sifatnya boros karena dia harus menyimpan elemen 0-nya juga. Nah, untuk di senarai ketetanggaan ini yang dilihat hanya yang simpul bertetangganya aja. Oke, maka dinamakan senarai ketetanggaan. Jadi simpul 1 dengan 2, 3 saja. Yang tidak bertetangganya tidak ditulis. Yang simpul 3 dia hanya dengan 1, 2, dan 4-nya saja. Nah, lalu bagaimana dengan senarai ketetanggaan yang untuk graf yang berarah? Di sini kan simpul 1, dia simpul terminalnya di mana? Simpul ujungnya kemana? Dia ke 2. 2 saja kan? Dia hanya ada ke sini saja, kedua saja. Dia nggak ada lagi yang mengarah kemana, keluarnya kemana. Nah, untuk yang 2, oke, kita amati yang 2. Dia punya arah keluarnya ke 1, ke 3, dan ke 4. Maka dia itu 3, 4. Untuk yang 4 dia ke 3 dan ke 2. Oke, simpul keluarnya kemana ujungnya? Maka yang ditulis adalah simpul keluarannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai graf isomorfik. Nah, filosofi graf isomorfik ini adalah karena adanya perbedaan persepsi, interpretasi antara manusia, kita pasti akan berbeda untuk merepresentasikan sesuatu.
Oke, misalkan kalian diminta untuk menggambarkan sebuah graf dari matriks ini. Nah, kalian akan membentuk grafnya seperti apa? Nah, tentu tiap orang bisa jadi jawabannya berbeda-beda. Ya. Ada yang mungkin jawabannya seperti ini. Dan mungkin yang jawabannya seperti ini. Nah, ada juga mungkin yang jawabannya di luar ini. Nah, tapi ini graf ini dan graf ini walaupun terlihatnya beda, tapi sebenarnya secara secara kaidah dia sama. Nah, misalnya graf 2 ini simpul 2 ini kita amati misalnya. Di sini dia derajatnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia sama. Dia ketetanggaannya dengan siapa aja? Simpul 2 ini dengan 1, dengan 5, dengan 4, dengan 3. Dengan 1, dengan 5, dengan 4, dengan 3. Nah, ini sama. Secara kaidah graf dia sama, tapi secara geometri dia berbeda. Nah, inilah makanya disebut dengan isomorfik. Oke. Jadi intinya dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Nah, ini disebut dengan saling isomorfik. Nah, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat koresponden satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisiannya tetap terjaga. Nah, dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksennya yang berkoresponden di G2 harus bersisian juga dengan simpul U aksen dan V aksen yang ada di G2. Ya, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali namanya boleh beda, ya, nama simpul dan nama sisinya bisa beda. Oke. Ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, kalau kita lihat amati dari contoh ini, graf G1 dan graf G2 adalah isomorfik. Kita lihat di sini. Di sini mungkin penamaannya 1 2 3, di sini ABCD. Ya. Tapi di sini dia mengandung jumlah derajat yang sama. Oke, di sini 3, di sini 3. Sedangkan di sini di G3 ini dia beda derajatnya. Nah, makanya ini dia G1 dan G2 isomorfik, tapi dengan G3 dia tidak isomorfik. Oke, contoh berikutnya ini juga isomorfik, bisa kita lihat ya. Contoh berikutnya ini juga isomorfik. Oke, nanti dikaji apa yang membuat dia isomorfik. Oh, ini juga isomorfik. Nah, sehingga intinya adalah ini, graf isomorfik ini harus memenuhi ketiga syarat ini, mempunyai jumlah simpul yang sama dan seterusnya. Tapi ketiga syarat ini sebenarnya belum menjamin bahwa ini harus udah pasti isomorfik. Tetap kita butuh yang visualnya ya. Misalnya di sini yang X dia hanya dia punya dua ketetanggaan dengan anting-anting U dan V. Sedangkan di sini Y cuma satu, anting-antingnya dengan W saja. Oke? Selanjutnya latihan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.